Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda penyesalan mantan, meski tidak akan pernah ia katakan. Penyesalan itu memang datangnya kan selalu pada fase berikutnya, setelah perpisahan, setelah sebuah pilihan ia pilih dan seterusnya. Awal jarang orang menyesal, ya. Mau beli mobil, beli dulu, setelah digunakan baru menyesal, ya. Ternyata mobilnya tidak sebagus tampilan fisiknya, sering masuk bengkel, spare part-nya mahal, dan seterusnya. Nah, jadi penyesalan itu selalu datang di bagian kemudian. Nah, jadi lebih banyak orang menyesal setelah dia yang memilih untuk berpisah. Tetapi banyak juga, meskipun dia menyesali perpisahan itu, dia gengsi. Dia tidak mau mengorbankan harga dirinya untuk datang duluan, untuk minta kembali, dan seterusnya. Dia akan lebih memilih untuk sendiri, walaupun sendiri itu tidak enak, walaupun sendiri itu menderita, daripada dia disebut sebagai orang yang meminta-minta untuk dicintai. Mungkin mantan termasuk ke dalam kelompok yang ini. Ada 3 tanda yang tidak terkatakan, tetapi kalau kita cermat melihat, kita jadi tahu bahwa mantan menyesali perpisahan itu. Tandanya yang pertama, dia tidak bisa bertahan lama bersama orang ketiga. Ternyata memaksa berpisah dengan kita bersama orang ketiga cuman bertahan 2 bulan, 3 bulan, dan setelah itu berpisah. Padahal bersama kita, dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Bersama orang ketiga, hanya dalam hitungan bulan, perpisahan itu sudah terjadi. Kenapa perpisahan itu terjadi begitu cepat? Ya, karena mantan tidak bisa melupakan kita. Karena orang ketiga tidak sehebat kita. Karena mantan selalu terbayangkan, selalu terfikirkan akan kita. Ya. Jadi mantan ini kan sudah punya pembanding, ya. Bersama siapapun juga dia, maka dia sudah punya pembanding. Pembandingnya adalah kita. Kalau pasangan baru mantan itu, kalau orang ketiga itu lebih hebat dari kita, maka mantan akan bertahan terus. Tetapi ketika kita jauh lebih hebat, jauh lebih baik, jauh lebih setia, jauh lebih mempesona daripada orang ketiga, maka perpisahan itu akan cepat saja terjadi. Ya. Nah, kemudian tandanya yang kedua, terjadi perubahan pada fisik mantan. Namanya orang yang tidak bahagia, itu fisiknya akan berubah, ya. Apakah jadi kurus kering, apakah jadi kelihatan capek sekali, apakah kelihatan jauh lebih tua, ya. Apakah kelihatan kisut-kisut di wajahnya muncul semua, dan seterusnya. Jadi orang yang menyesali perpisahan itu akan banyak berpikir, akan banyak menguras energinya untuk berpikir, jadi kurang tidur, jadi kurang istirahat, jadi berpengaruh kepada nafsu makannya, jadi malas untuk olahraga, dan seterusnya, yang tentu akan memberikan pengaruh pada fisiknya. Kita bisa lihat tuh, ya, pemain-pemain sepak bola internasional tuh.
pada saat masih menjadi pemain sepak bola aktif, fisiknya terlihat begitu ideal, proporsional, atletis. Pensiun 2 tahun, langsung terjadi perubahan fisik. Ya, nafsu makannya tidak terkendali, jarang berlatih sehingga badannya jadi melar. Nah, jadi selalu seperti itu. Ya, jadi perubahan fisik itu bisa menandai apa yang orang rasakan. Nah, kalau orang bahagia, itu tadi akan kelihatan fisiknya terlihat mungkin lebih gemuk ya, terlihat lebih glowing ya, lebih bercahaya, terlihat awet muda. Nah, itu kalau dia bahagia. Dan sebaliknya, kalau dia menderita, dia sendiri itu tidak enak, menyesali perpisahan, maka akan muncul tanda-tanda sebaliknya. Nah, tetapi selalu ada perubahan fisik. Orang yang bahagia terlihat ada perubahan fisiknya. Orang yang menderita juga berpengaruh kepada fisiknya. Kemudian tandanya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tandanya yang ketiga terjadi juga perubahan pada sikap kebiasaan mantan. Kalau dulu mantan ini adalah orang yang ceria, sekarang terlihat mantan sebagai orang yang pemurung, yang malas bergaul, ya, yang pendiam, dan seterusnya. Kita mengenal mantan punya sense of humor yang tinggi, mudah bercanda. Sekarang mantan jadi orang yang pendiam dan pemurung. Begitu juga dulu mantan itu rajin sekali memposting sesuatu di media sosialnya. Sekarang jarang sekali dia menggunakan dan menyentuh media sosialnya. Nah, jadi terjadi perubahan pada kebiasaan-kebiasaan mantan, pada sifat mantan, pada perilaku mantan, dan itu semua menunjukkan bahwa berpisah ternyata tidak membuat dia menjadi lebih baik, tetapi perpisahan justru membuat dia semakin mundur. Perpisahan justru membuat dia menderita. Nah, kalau ada 3 tanda ini sesungguhnya, kalau sudah muncul penyesalan di hatinya, mantan masih mencintai. Kalau masih mencintai, ada jalan untuk bisa kembali. Karena cinta itu modal penting. Biarpun orang gengsinya luar biasa, ya, gengsi untuk minta, tetapi dia tidak akan menolak ketika diminta duluan. Dia gengsi untuk minta balik. Tapi misal kalau kita yang mengajak untuk balik, tentu dia akan menerima dengan bahagia. Karena masih ada rasa cinta di dalam hati. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau mantan menunjukkan tanda-tanda penyesalannya, artinya dia masih cinta. Kalau masih cinta, akan ada jalan untuk kembali bersama lagi. Kalau masih cinta, insya Allah akan berjodoh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.